setelah kita melihat cara menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel, sekarang kita akan menyelesaikan sistemnya. Ya. Bagaimana cara menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Jadi kalau sudah paham penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, sistem ini juga akan cukup mudah untuk dilakukan. Jadi berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, menggambar grafik masing-masing himpunan penyelesaian pertidaksamaan yang menyusun sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kan nanti di sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini ada banyak sekali pertidaksamaan linear dua variabel ya. Jadi kita cari dulu masing-masing daerah atau himpunan penyelesaiannya ya, atau daerah yang diarsirnya. Kita cari masing-masing. Itu dengan langkah seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Kita tentukan titik potong dengan perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, lalu mengambil sebarang titik ini untuk disubstitusikan ke dalam masing-masing pertidaksamaan, sehingga kita dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan linear, menggambar daerah himpunan penyelesaian masing-masing pertidaksamaan linear dengan arsiran garis. Lalu, nah yang bedanya di sini karena di sini ada banyak pertidaksamaan linear dua variabelnya, maka untuk penyelesaian dari sistemnya ini adalah irisan dari daerah himpunan penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan linear. Jadi tadi masing-masing pertidaksamaan linear itu kan punya daerahnya atau arsirannya masing-masing. Kita lihat irisannya. Artinya irisannya adalah daerah mana yang ada di semua sistem pertidaksamaan linear tersebut. Itulah yang menjadi himpunan dari sistem atau himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Jadi hanya bedanya kalian setelah menemukan semua masing-masing daerahnya, kalian lihat daerah yang mana yang terdapat di semua pertidaksamaan linear itu. Itulah yang menjadi irisan. Berarti kan irisan itulah yang menjadi penyelesaian atau himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel berikut. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Jadi ada pertidaksamaan yang pertama 2x plus 3y kurang dari 6. Pertidaksamaan yang kedua x min y kurang dari sama dengan 3. Yang pertama pertidaksamaan yang ketiga adalah x lebih besar sama dengan 0. Pertidaksamaan yang keempat adalah x lebih besar sama dengan 0. Dengan x ini semuanya adalah bilangan real ya. Oke, masing-masing kita gambarkan dulu daerahnya atau kita gambarkan dulu di bidang kartesiannya atau bidang kartesius. Langkah pertama, kita menggambar grafik himpunan penyelesaian keempat pertidaksamaan yang menyusun sistem tadi. Ya, ada 4 pertidaksamaan yang menyusun sistem pertidaksamaan linear. Nah, kalau yang untuk x dan y yang terakhir, 3 dan 4 ini, x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0, ini mudah untuk melihat penyelesaiannya atau daerah arsirannya ya. Sekarang jadi kita melihat titik potongnya hanya untuk yang mengandung dua variabel di pertidaksamaan linearnya ya. Kita lihat untuk titik potong yang 2x plus 3y sama dengan 6 sama x min y sama dengan 3. Jadi kita melihat titik potongnya untuk persamaannya dulu ya, sebelum kita lihat arsiran untuk pertidaksamaannya. Persamaannya jadi 2x plus 3y sama dengan 6, x min y sama dengan 6. Kita mau cari grafiknya dengan melihat titik potong di sumbu x dan sumbu y, sama dengan cara yang tadi ya, di slide yang tadi saya sudah jelaskan untuk menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi cara lengkapnya bisa dilihat di sini ya. Tapi kalau sudah paham boleh langsung tulis tabelnya aja. Jadi rangkuman tabelnya aja. Jadi yang di langkah ini di sini hanya tulis rangkuman tabelnya. Jadi untuk persamaan 2x plus 3y sama dengan 6, titik potong di sumbu y berarti x-nya yang 0, maka y-nya 2. Kita masukkan x-nya 0, berarti y-nya 3y sama dengan 6, y sama dengan 2, maka y-nya 2. Kemudian kalau titik potong di sumbu x, berarti y-nya yang 0. Y-nya 0 berarti 2x sama dengan 6, x-nya sama dengan 3. X min y sama dengan 3. Untuk titik potong di sumbu y, berarti x-nya yang 0. Berarti di sini dimasukkan 0 di persamaannya, berarti min y sama dengan 3 atau y sama dengan min 3. Kalau di titik potong sumbu x,
potongan dengan sumbu X berarti Y-nya yang 0. Y-nya 0 berarti dimasukkan atau disubstitusi ke persamaannya, jadi X min 0 sama dengan 3, X sama dengan 3. Cara membaca titiknya berarti X, Y, X, Y. Berarti untuk yang persamaan garis yang pertama 0,2 dan 3,0 titik-titiknya. Kita lihat 0,2 dan 3,0. Tarik garis. Oke. Lalu untuk persamaan yang kedua X min sama dengan 3 berarti 0, min 3 sama 3,0. Kita lihat dulu 0, min 3 dan 3,0. 0, min 3. 0 adalah X-nya, min 3-nya adalah Y-nya. 3,0. 3-nya adalah X, 0-nya adalah Y-nya. Tinggal kita tarik garis. Oke, setelah tarik garis, kita ingin menentukan daerahnya yang mana atau yang diarsir yang mana. Itu dengan cara uji titik. Nah, uji titik ini biasanya kalau garisnya tidak melewati 0,0, pasti yang paling enak kita ambil titiknya adalah 0,0. Kalau persamaan garisnya tidak melewati 0,0 ya. Jadi kita kan harus mengambil titik yang di luar garis. Nah, tadi kita tahu titik-titik garis-garis ini tidak ada yang melewati 0,0. Jadi melewati 0,0 artinya dia pas di sini, gitu ya. Pas di sini atau pas di sini. Tapi kedua garis ini tidak ada yang melewati 0,0. Maka kita boleh ambil titik uji di luar garis-garis tersebut adalah 0,0. Kita substitusikanlah ke pertidaksamaan masing-masing. Untuk 2X plus 3Y sama dengan lebih kecil sama dengan 6, kita masukkan 0,0. Berarti X-nya 0, Y-nya 0, diperolehlah 0. 0 lebih kecil sama dengan 6. Apakah benar? Benar. Berarti yang kita arsir adalah daerah yang memuat 0,0. Ini daerah atau yang di bawah sini yang memuat 0,0. Maka kita arsirlah yang ini, yang memuat 0,0. Kalau di atas sini berarti dia tidak memuat 0,0. Tidak ada 0,0 di atas sini ya. Itu artinya tidak memuat 0,0. Di bawah sini ada 0,0. Maka di bawah sinilah yang kita arsir. Di bawah dari garis 23 ini. Ini yang kita arsir. Semua ya. Berarti tidak terbatas cuma sampai yang ini aja. Tapi semua maksudnya ini ya. Sampai sini. Semua yang di bawah 0, semua yang di bawah garis ini. Semua. Jadi kalau garisnya sampai atas ya berarti semua di bawah sini. Sampai minus-minus yang di bawah sini. Pokoknya yang di bawah garis. Untuk yang X min Y lebih kecil sama dengan 3, kita masukkan 0,0. Kita peroleh juga 0 lebih kecil sama dengan 3. Dan pernyataan ini juga benar. Maka daerahnya adalah untuk X min Y lebih kecil sama dengan 3. Yaitu yang memuat 0,0 berarti daerah yang di atas dari garis ini. Maka daerah inilah yang kita arsir. Semua ya. Sampai semua yang di atas ini juga ini adalah daerahnya. Tidak hanya yang hijau sedikit ini aja ya, semua tidak terhingga gitu ya daerah ini. Oke, kita sudah punya daerah untuk 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6, X min kurang dari sama dengan 3. Lalu sekarang kita lihat daerah untuk X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 itu berarti adalah garis vertikal ini. Kalau X itu berarti garisnya tegak ya, walaupun sumbu Y itu tegak, tapi garis untuk X sama dengan 0 berarti tegak ini. Berarti X sama dengan 0 adalah garis ini, X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 1 berarti 1 misalnya di sini, berarti ini adalah 1 garis tegak ini. Kalau Y berarti Y sama dengan 0, berarti ini dia, Y sama dengan 0. Karena 0 yang Y sini, 0 di sini Y. Ini Y untuk 1, di sini 2, di sini 3, dan seterusnya. Kalau X-nya 0, 0 di sini, 0, X sama dengan 1 di sini, sama dengan 2 di sini, sama dengan 3, dan seterusnya. Maka X sama dengan 0 berarti seluruh garis ini adalah X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 1 berarti seluruh garis yang pas di 1 itu adalah X sama dengan 1. Oke? Kembali lagi, X lebih besar sama dengan 0, daerahnya mana? Berarti yang positif. X yang positif kan di sebelah kanan ya. Nah, semua yang sebelah kanan. Sampai yang di bawah ini juga masih termasuk X-nya positif. Jadi garisnya kita tarik sampai bawah juga nggak apa-apa. Itu adalah X positif ya. Jadi semua yang ada di kanan garis tegak ini adalah X positif. X lebih besar sama dengan 0. Bagaimana dengan Y yang lebih besar sama dengan 0? Y, seperti tadi yang saya jelaskan, berarti Y sama dengan 1 di sini. Berarti seluruh garis yang di sini adalah Y sama dengan 0. Y sama dengan 1 misalkan di sini Y sama dengan 1. Berarti kita tarik garis yang horizontal. Berarti seluruh garis horizontal ini adalah Y sama dengan 1. Dan seterusnya. Maka kalau kita cari Y sama dengan itu adalah garis horizontal ya. Walaupun sumbu Y itu vertikal. Jadi ingat aja kebalikannya.
Ya, kalau X itu sumbunya horizontal, maka kalau kita ngambil X sama dengan 0, berarti dia adalah sumbu vertikalnya, atau yang vertikal. Kalau Y itu adalah sumbu vertikal, maka garis Y sama dengan 0 adalah yang horizontal ini. Tuh. Maka untuk yang lebih dari 0, maka daerahnya adalah yang daerah positif untuk Y sama dengan 0, atau Y positif adalah semua yang ada di atas garis ini. Semua ya, termasuk yang di sebelah sini. Oke, lihat kursornya, semua yang di atas sini. Jadi yang di bawah dari garis ini adalah yang Y lebih kecil dari 0. Tapi yang lebih besar dari 0 semua yang ada di atas ini. Jadi menentukan irisan, jadi daerah atau himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu adalah, jadi daerah himpunan penyelesaian sistemnya adalah irisan dari keempat grafik yang tadi itu. Grafik-grafik ini irisannya di mana ya? Oke, kalau di papan mungkin bisa lebih mudah ya kita lihat, karena kita bisa kita lihat, bisa kita jelaskan dengan lebih clear. Sekarang perhatikan aja. Jadi di grafiknya kita gambarkan semua daerahnya dulu. Di himpunan penyelesaian sistemnya kita gambarkan seluruh garis-garis yang kita perlukan. Untuk garis yang pertama 2 sama 3 ini kita lihat daerahnya kan di bawah tadi ya. Lalu untuk yang daerah yang min 3 sama 3 ini daerahnya yang di atas. Tapi kita tidak boleh terlalu atas, karena kalau terlalu atas kita melewati daerah yang ini. Lalu untuk daerah X sama dengan 0 berarti daerahnya yang di kanan. Semua yang di kanan termasuk yang di bawah sini. Tapi kalau yang di bawah sini berarti yang Y sama dengan 0 kan harus di atas, maka tidak termasuk. Jadi harus memuat semuanya. Jadi daerah inilah yang memuat keempat daerah itu. Atau irisan dari keempat daerah grafik yang tadi sudah kita lihat daerahnya. Seperti itu ya. Oke, materi UTS kita sampai di halaman 60 ini saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang belum jelas dari materi yang saya jelaskan, boleh langsung ditanyakan di grup. Oke, di grup agar semua temannya bisa belajar bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.